Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah online ini, sekalipun hanya melewati YouTube channel saya ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hampir seluruh gereja sudah bisa onsite. Itu sebabnya saya mau katakan, sebisa kita bisa onsite, mari kita beribadah di gereja kita masing-masing secara onsite. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika kita sedang beribadah onsite. Bapak Ibu Saudara, atmosfer, hadirat dan sebagainya itu tentu sama sekali berbeda dengan online. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa pungkiri ibadah online ini juga menjadi suatu hal yang penting, khususnya bagi mereka yang memang sedang terbaring sakit, atau memang ada halangan yang sangat tidak bisa dihindari, atau mungkin ada di kota yang berbeda dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau menghimbau kita kembali kepada gereja masing-masing dan ikuti ibadah di gereja kita masing-masing secara onsite. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah online kali ini saya mau berbicara tentang berbicara. Kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudara, seringkali terlebih mudah untuk berbicara daripada mendengar, ya. Ketika kita datang kepada seseorang yang mungkin tengah dilanda malangan oleh karena kehilangan seseorang yang dia kasihi, memang baik tujuan kita adalah untuk menghibur, tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita justru terlalu banyak bicara daripada kita mendengar apa yang menjadi pergumulan dan keluh kesah mereka. Nah, itu sebabnya di dalam ibadah online kali ini saya berbicara tentang tema banyak bicara. Nah, sebelum kita bersama-sama beribadah lewat online ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang teramat sangat baik, sebagai Bapa yang baik, kami percaya tentunya Engkau ingin selalu bersekutu dengan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Namun Tuhan, maafkan kami, sebab setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami selalu datang dengan terburu-buru. Bahkan tiap kali kami berdoa kepadamu, berbicara di dalam doa kami kepadamu, seringkali kami justru mengucapkan doa yang sama setiap hari. Karena itu cuma sebagai sebuah rutinitas, sebuah spontanitas, dan sebuah hafalan sekedar bagi kami. Padahal Engkau ingin berbicara dan bersekutu dengan kami, tetapi kesibukan kami, tugas tanggung jawab kami seringkali membuat kami tidak bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk kita boleh bersekutu. Bapa, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami selalu berbicara, mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati kami kepadamu, tanpa memberikan kesempatan kepadamu untuk berbicara kepada kami, tanpa memberikan kesempatan bagi diri kami untuk mendengarkan apa yang Kau kehendaki. Bapa, maafkan kami, biarlah melalui renungan ibadah online ini, kami boleh diberikan hikmat dan pengertian lebih lagi, untuk kami boleh selalu mendengar lebih banyak daripada berbicara. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya 55. Kitab Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara.
Judul dari perikop ini seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantar dengan damai sejahtera. Gunung-gunung dan serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ketiga tadi. Dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya dengan 2 telinga dan 1 mulut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang sangat jelas tentunya, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, dalam praktek di kehidupan sehari-hari, yang terjadi justru sebaliknya. Lebih banyak kita temukan orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Buktinya, ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya berkomentar, padahal mereka belum tahu
dan belum mengetahui dengan jelas apa yang menjadi pokok permasalahannya. Ada begitu banyak orang yang dengan begitu mudahnya menghujat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat hari-hari ini media sosial dipenuhi dengan konten-konten sampah. Kenapa dikatakan sampah? Karena memang tidak ada manfaatnya. Bahkan justru seringkali mengotori hati dan pikiran kita. Media sosial dipenuhi dengan hujatan yang menimbulkan pertikaian. Ada begitu banyak orang yang dengan begitu mudahnya menghakimi, mengkritik, seakan hidup mereka sendiri sudah sedemikian sempurnanya. Ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya, Bapak Ibu Saudara, menggosip. Makanya kenapa ada begitu banyak program-program gosip di televisi yang berjamur? Karena kenapa? Karena orang senang, Bapak Ibu Saudara, senang dengan hal itu. Dan hal itu membuat seringkali saya merasa cemburu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya berkata begini, udah susah-susah saya membuat konten yang positif, konten-konten yang membangun iman, kata-kata yang menguatkan. Namun orang tetap saja merasa enggan untuk menyebarluaskan. Bahkan kalau saya membuat Instagram ada kata-kata yang positif atau firman dan sebagainya, yang like tidak sebanyak ketika kita membuat konten-konten tentang perjalanan, makan-makan dan sebagainya. Sementara Bapak Ibu Saudara, akun-akun yang berisikan gosip dan hoax dengan begitu cepatnya menjadi viral dan disukai oleh orang banyak. Itulah yang terjadi. Itulah yang menjadi kesukaan banyak orang. Mudah sekali berkomentar, menghujat, menghakimi, mengkritik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak terkecuali kita yang menyebut diri orang percaya. Makanya itu perhatikan, kalau ada berita-berita negatif tentang hamba Tuhan atau siapapun itu, maka tidak terbatas kepada sekedar hanya jemaat. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun seringkali dengan begitu mudahnya mempropagandakan hal yang dia dengar itu. Padahal jelas ya Bapak Ibu Saudara, ada tertulis di dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-19. Dengar baik nih Bapak Ibu Saudara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu sebabnya kita seringkali mendengar ada istilah yang berkata diam adalah emas. Karena di dalam banyak bicara, semakin banyak kita bicara, maka pasti akan terjadi pelanggaran di dalamnya. Melalui pembacaan Alkitab saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita membaca Tuhan berfirman melalui Yesaya. Sendengkanlah telingamu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup.
Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Itu janji Tuhan di dalam ayat yang ketiga tadi. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita selalu menyendengkan telinga kita untuk selalu mendengarkan ketika Dia berbicara kepada setiap kita. Sebab selama ini tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk untuk berbicara kepada orang lain. Kalaupun kita berbicara kepada Tuhan, baik itu melalui doa-doa kita, itu pun sebatas menyampaikan segudang permintaan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita sudah bawa daftar permintaan kita. Dan ketika kita berdoa, langsung kita tinggal membacakannya semua daftar permintaan itu, lalu dengan cepatnya kemudian kita tutup, amin. Saat kita berbicara kepada Tuhan, kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita tidak menghiraukan apa yang Tuhan coba katakan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sedang banyak menyampaikan kepada jemaat yang saya layani, kadangkala Tuhan izinkan kita berada di dalam pusaran badai pencobaan hanya untuk apa? Supaya kita bisa dengar. Supaya Tuhan dapat berbicara kepada setiap kita bahwa selama ini kita mendasarkan iman kita pada dasar yang salah. Itu sebabnya saya katakan, masalah, persoalan, pencobaan atau apapun itu kadang menjadi sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk dapat berbicara kepada setiap kita. Dan saya katakan itu sebuah anugerah. Mengapa saya katakan itu sebagai sebuah anugerah? Bayangkan, Tuhan yang maha besar mau berbicara kepada kita, sekalipun harus melewati masalah, persoalan, dan badai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan teguran kepada setiap kita melalui kitab Yesaya 42 ayat yang ke-20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ini sebuah teguran yang keras, Bapak Ibu Saudara. Melihat tapi tidak memperhatikan. Memasang telinga tapi tidak mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saat ini setiap kita disadarkan bahwa Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Dan Ia mau kita selalu dengar-dengaran akan Dia. Bahkan Tuhan memakai berbagai cara dan keadaan hanya untuk berbicara kepada setiap kita. Melalui segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Baik yang kelihatannya baik, sekalipun yang kelihatannya seakan-akan tidak baik. Itu adalah cara Tuhan untuk dapat berbicara kepada setiap kita. Mengapa demikian? Bukankah seringkali ketika keadaan kita baik, maka sulit bagi Tuhan untuk dapat berbicara kepada kita? Kita terlena di tengah-tengah zona aman kita. Karena kita sedang sibuk merayakan kebaikan yang terjadi dalam hidup kita.
Sampai-sampai kita merasa kita tidak perlu Tuhan karena semuanya sudah aman. Itu sebabnya kadang Tuhan izinkan kita mengalami keadaan yang seakan-akan tidak baik dalam hidup kita. Entah itu lewat persoalan, masalah, tekanan, maupun ketakutan dan kekhawatiran kita. Sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara, ketika suatu saat dalam hidupnya Tuhan izinkan seseorang mengalami sakit penyakit. Berapa sering kita menyaksikan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, mereka justru menemukan Tuhan. Mereka mendengar Tuhan berbicara dalam kesendiriannya dan pergumulannya itu. Bukan hanya melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Juga termasuk melalui hamba-hambanya yang Ia percaya untuk menyampaikan isi hatinya, baik lewat ibadah maupun cara apapun. Itu sebabnya seringkali kita dengar, bukan, bahkan di banyak pelayanan saya, selesai ibadah ada banyak orang datang kepada saya dan berkata, apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan mereka. Apa yang saya sampaikan dalam ibadah tadi merupakan sebuah jalan keluar bagi mereka yang sudah berputus asa dan sebagainya. Tuhan bisa pakai. Dan bukan cuma hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan cuma orang-orang yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita pun kadangkala itu menjadi sebuah ilustrasi yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Tuhan berusaha untuk dapat berbicara kepada setiap kita dengan berbagai macam cara. Sebab itu adalah kerinduannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengarkan Tuhan berbicara adalah sebuah langkah untuk menuju kepada kehidupan dan berkat. Sebab seperti yang tadi kita baca, dikatakan engkau akan hidup ketika kita menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan kepadanya segala rencananya. Dan kita dapat membacanya secara utuh di dalam kitab Kejadian 6 ayat ke-13 sampai 21. Nuh mendengarkan dengan baik. Namun dia bukan hanya mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya, namun ia juga melakukan tepat. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Dan karena mau mendengar dan taat, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Itu sebabnya sekali lagi, banyak mendengar firman Tuhan serta taat melakukannya pasti diselamatkan dan diberkati. Biarlah ini menjadi doa kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita diberikan hati, telinga sebagai seorang murid yang mau taat kepada Tuhan. Di saat ku tak mengerti
perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan tidak menuntut setiap kita untuk dapat memahami segalanya. Sebab jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Yang Tuhan minta kita adalah taat dan setia, mempercayai Dia, dan mendengarkan tuntunannya atas hidup kita. Maka kita akan melihat tidak ada lagi jalan yang tertutup bagi kita. Segala sesuatu yang menjadi mungkin bagi setiap kita. Itu sebabnya jadikan ini doa kita. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan taat dan setia
percaya rancanganmu indah, rancanganmu sempurna. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya. Biarkan dia menuntun kita untuk kita boleh berjalan di jalannya sesuai dengan tuntunannya. Itu sebabnya izinkan dia berbicara kepada setiap kita, memperjelas tuntunannya atas hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah salah jalan dalam hidup ini ketika kita selalu mendengar suara dan tuntunannya dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu kami butuhkan, ampuni kami kalau seringkali kami merasa kami lebih tahu akan banyak hal dibandingkan denganmu, sehingga ketika kami memutuskan sesuatu, kami merasa kami tidak memerlukan pertimbangan. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa kekuatan kami cukup untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kami saat ini. Sehingga ketika kami sedang menghadapinya, kami merasa kami tidak butuh kekuatan yang daripadamu. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa bahwa kami harus segera membantumu untuk bertindak di saat kami membutuhkan pertolonganmu, sehingga segera kami mencoba untuk mengatasinya sendiri. Ya Tuhan, betapa kami sudah berjalan dan bertindak terlalu jauh, sehingga tanpa kami sadari, kami telah kehilangan-Mu di berbagai saat dalam kehidupan kami. Kami telah jauh tersesat karena kami tidak mau mendengarkan Engkau. Dan semua itu membuat kami pada akhirnya menyadari bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau lebih dari segalanya dan siapapun dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid yang selalu mau belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bahkan di saat kami sedang tidak mengerti tentang apa yang sedang Kau lakukan. Namun biarlah kami boleh tetap percaya, di balik semuanya itu sesungguhnya Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid yang selalu mau taat dan mendengar pada kehendak-Mu atas hidup setiap kami, agar kami boleh selalu berjalan bersama-Mu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi. Di dalam persekutuan dengan putranya dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi guru yang agung, yang menjadi pengajar dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari semua kita yang mau taat sama-sama kita katakan amin.